Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di sini dan sekarang aku udah bareng teman-teman kita nih yang lulus kemarin di jalur SNPTN di Farmasi UI 2020. Nah, di video kali ini kita mau tanya-tanya nih sama teman-teman berapa sih nilai rapot mereka sehingga bisa masuk di Farmasi UI tahun 2020 kemarin. Kita pertama kenalan dulu ya. Mungkin dari Zalpa dulu, nama sama asal sekolah dari mana? Oke, jadi namaku Zafar Fidan Madani dari Fakultas Farmasi Angkatan 2020, asal SMA-nya dari SMA Negeri 48 Jakarta. Oke, dari 48 Jakarta ya. Ya. Kalau Dina? Perkenalkan, nama aku Dina Zandor Akila, biasanya dipanggil Akila, dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Oke, jadi Dina anak daerah ya, Dina? Iya. Oke. Dari Kalimantan Tengah. Sebelum kita ke inti videonya, aku mau tanya teman-teman dong, alasan masuk Farmasi UI apa sih? Mungkin dari Dina dulu. Sebenarnya aku alasan masuk Farmasi UI itu karena pengen masuk ke bidang industrinya kemarin. Karena emang aku ngeliat kalau prospek industri farmasi itu kan gede, jadi tertarik deh akhirnya masuk ke sini. Gitu, Kak. Kalau Zalpa sendiri gimana, Zalpa? Iya, alasan utama aku mau masuk farmasi itu karena tertarik gitu sama hal-hal yang dipelajari di farmasi. Terus aku juga tertarik sama praktikum di farmasinya gitu, Kak. Oke. Oh iya, dulu pas SNPTN, teman-teman pilihan pertama keduanya apa aja sih? Pengen tahu dong, mungkin dari Zalpa dulu. Aku waktu itu cuma ambil satu pilihan, Kak. Jadi cuma ngambil pilihan pertamanya di FFUI doang. Oh iya, cuma satu pilihan ya? Iya. Kalau Dina? Kalau aku pilihan pertama emang Farmasi UI, pilihan keduanya Psikologi UI. Oh iya, di psikologi ya. Ke sosum gitu ya berarti ya? Iya. Oke. Oh iya, sebelum kita ke inti pertanyaannya, aku mau tanya teman-teman dong, suka duka kuliah online saat sekarang ini apa sih gitu? Mungkin Zalpa dulu. Apa ya, Kak? Jadi nggak kurang kerasa vibes kuliahnya gitu, Kak. Jadinya gampang ngantuk. Tapi ya ada positifnya juga sih. Iya. Terus juga kenalan sama temennya jadi lewat online doang, nggak bisa ketemu langsung. Gitu. Oke, kalau Dina gimana Dina? Suka dukanya? Sebenarnya mungkin kurang lebih ya Kak sama Zalfa, untuk sosialisasinya sendiri kayak berhubungan sosialnya itu rada susah soalnya kita kan belum pernah ketemu, jadi mungkin topiknya agak kurang bebas gitu dibicarain, beda dengan ketika kita di langsung offline gitu Kak. Terus kalau dari pelajarannya sendiri sebenarnya ada beberapa matkul yang kalau kita online kan itu jadinya kita cuma nonton video, misalnya kalau ada praktikum kita jadinya cuma nonton video doang. Dan itu sebenarnya lebih enakan kalau kita offline sih Kak, gitu. Sebenarnya dukanya di situ. Oke. Jadi ya rata-rata sama sih ya. Mungkin aku langsung aja nih. Mungkin teman-teman udah pada gak sabar nih, pengen tahu nilai rapot atau rata-rata rapot teman-teman dulu pas SMA itu berapa sih kayak gitu. Oke, sekarang kita ke nilai rapot Zalpa dulu ya. Mungkin Zalpa bisa dibacain rata-ratanya. Iya, jadi ini rapot aku dari semester 1 sampai semester 5, rata-ratanya aja dibacain ya. Jadi semester 1 aku rata-ratanya 81,5, semester 2 83,33, semester 3 86, semester 4 88,66, semester 5 89,66. Jadi rata-rata semuanya jadinya 85,83. Oke, jadi itu ya teman-teman rata-rata rapot dari Zalpa, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita ke rata-rata rapot dari Dina nih. Silahkan Dina. Ya, jadi aku bacain aja langsung. Kalau di semester 1 rata-rata rapot aku 83,5, terus di semester 2 86,6, di semester 3 87,3, di semester 4 91, di semester 4 91, di semester 5 1, dan rata-rata totalnya 88,5. Oke, jadi itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi rata-rata dari Zalpa sama Dina.
buat gambaran teman-teman aja, tapi jangan dijadikan patokan ya teman-teman. Oke, oke nih. Jadi itu ya teman-teman. Jadi Zalpa dan Dina tadi udah memaparkan nilai rapot mereka waktu SMA gitu. Nah, teman-teman mau nanya lagi nih dikit, di Farmasi UI sekarang di semester awal ini belajar apa aja sih? Mungkin secara umumnya aja deh, dari Dina dulu deh. Sebenarnya kalau di semester 1 yang aku rasain itu lebih banyak ke biologi. Jadi di semester 1 itu ada matkul namanya IBD, Ilmu Biomedik Dasar, itu isinya biologi. Terus mungkin aku bakal jabarin sedikit matkulnya, beberapa matkulnya ya. Terus ada matkul kimia, yaitu kimor. Terus ada matkul-matkul biasa kayak mungkin ada pengantar farmasi, terus ada etika hukum, terus ada itu termasuk dalam rumpun ilmu kesehatan. Terus ada komunikasi kesehatan, sebutin semua ya Kak? Iya boleh. Terus ada biologi sel, itu biologi juga. Terus mungkin bisa dilanjutin sama Zalfa. Oke, boleh. Ya, abis itu ada mata kuliah kewirausahaan, sama ada komunikasi kesehatan. Itu komunikasi kesehatan masuknya ke rumpun ilmu kesehatan juga. Oke, jadi di Fisika. semester 1 ini 3 matkul belajar rumpun gitu ya? Iya. Oke. Matkul paling sulit menurut teman-teman yang mana sih kalau semester 1? Siapa duluan nih, Zal? Kalau menurut aku sih, kalau sulit atau tidaknya itu tergantung sama orangnya. Kan beda-beda kan, orang itu ada yang merasa kimia itu mudah, ada yang merasa biologi itu mudah. Tapi kalau untuk matkul yang memang butuh effort, itu ada matkul ilmu biomedik dasar. Menurut aku sih itu. Soalnya emang lumayan tugas-tugasnya perlu perjuangan. Oke, kalau Zalfa gimana? Kalau Zalfa gimana? Kalau menurut aku sebenarnya itu sih, kalau ilmu biomedik dasar itu lebih kayak ke tugasnya yang banyak. Tapi kalau yang menurut aku sendiri tuh paling sulit, menurut aku biologi sel molekuler yang biosel itu paling sulit. Oke. Oke teman-teman, jadi itu ya mungkin gambaran sedikit kalau di Farmasi UI itu kayak gimana. Iya. Oke nih teman-teman, jadi kita ke yang terakhir aja nih. Mungkin Zalfa sama Dina punya pesan gak nih buat adik-adik yang masih SMA yang bakalan lanjut kuliah nih, khususnya yang mau milih Farmasi UI. Mungkin dari Zalfa dulu. Oke, pesan buat anak-anak kelas 12, tetap semangat belajar, jangan putus asa, tapi juga jangan lupa istirahat. Soalnya tuh yang penting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Terus kalau kita punya mimpi, harus kita perjuangin. Terus juga jangan lupa berdoa sama minta restu sama orang tua kita. Oke. Kalau Dina gimana Dina? Kalau aku untuk teman-teman yang di luar sana lagi bimbang mungkin sama jurusannya, pesan aku sih jangan takut sama keadaan. Kalian tuh harus berani untuk berjuangin mimpi kalian. Karena aku dari daerah, waktu itu aku gak punya alumni, jadi merasa agak pesimis, tapi nekat aja gitu. Dan ternyata masuk. Jadi mungkin jangan takut untuk memperjuangkan mimpi. Biar kalian yang penting udah berusaha daripada menyesal untuk tidak berusaha gitu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap berusaha aja ya mungkin yang kelas 12 karena bentar lagi bakalan SNMPTN. Semangat buat adik-adik kelas 12. Oke, teman-teman, Zalfa sama Dina, makasih banget udah mau ditanya-tanya ya. Makasih juga, Kak. Makasih juga, Kak. Semangat buat semester depannya, semoga lancar ya. Ya. Amin. Makasih, Kak. Terima kasih juga, aku tutup ya. Ya, Kak.